Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat kelas 7 pada buku Matematika Kurikulum 2013 Revisi 2017. Ayo berlatih satu-satu. Soal pertama, diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus menggunakan nalar kalian dengan baik ya, karena banyak sekali soal cerita yang harus membutuhkan pemahaman. Jadi bilangan bulat positif K dan bilangan negatif L itu kita buat seperti ini dulu. Jadi ada positif K dan negatif L. Kemudian bilangan K itu tersusun dari 4 angka. Untuk soal ini saya akan memberikan contoh bilangannya. Berarti contohnya adalah positif 1, 2, 3, 4. Mengapa? Karena ini hanya contoh bilangannya saja, agar kalian lebih paham. Yang penting bilangan K itu tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L itu tersusun dari 5 angka. Maka contohnya itu negatif 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia di soal ini nanya manakah bilangan yang lebih besar. Nah, bilangan yang lebih besar itu so pasti adalah K. Mengapa? Karena jadi bilangan K itu lebih besar karena bilangan tersebut positif. Bilangan positif itu selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Jadi jawabannya ini K itu lebih besar daripada L. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Sedangkan lalu bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Jadi kita buat skemanya dulu seperti tadi. Jadi ada positif A dan positif B. Dua-duanya itu tersusun dari 4 angka. Nah, karena dua-duanya terdiri dari 4 angka, maka yang harus kita lakukan adalah membandingkan kedua bilangan tersebut dengan melihat bilangan yang nilai tempatnya terbesar, disisir dari sebelah kiri. Nah, untuk membandingkan kedua bilangan ini, maka kita harus lihat dari sebelah kiri dulu. Misalnya ada antara 4.000 dan 5.000. Oke, berarti yang lebih besar adalah 5.000 kan, karena ribuannya adalah 5 dan yang satu ribuannya adalah 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang disisir paling pertama itu adalah sebelah kirinya. Dimulai dari ribuannya. Kemudian apabila sama, maka kita sisir lagi ke sebelah sampingnya. Misalnya 4.300 dan 4.200. Maka yang lebih besar itu 4.300. Berarti setelah ribuan kita sisir ratusan. Apabila ratusannya lagi sama, maka kita lihat lagi di puluhan. Jika puluhannya juga sama, maka kita lihat di satuan. Seperti itu. Kemudian nomor 3, diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Nah, ini sama-sama negatif, maka kita buat skemanya negatif C dan negatif D. Kemudian tersusun dari 3 angka dan satunya 4 angka. Misalnya, C itu negatif 1, 2, 3. Kemudian D itu negatif 1, 2, 3, 4. Nah, yang manakah lebih besar? Jadi yang lebih besar itu yang mana? Yang C ya. Mengapa? Nah, jadi bilangan C itu lebih besar karena bilangan negatif yang lebih sedikit sebenarnya lebih besar daripada bilangan negatif yang lebih banyak. Jadi C ini itu lebih besar. Mengapa? Karena dia cuma 3 angka. Kalau sama-sama negatif, maka lihat angka tersebut tersusun dari berapa banyak angka.
Nah, C 3 angka, kemudian D 4 angka, berarti yang lebih kecil, yang lebih sedikit lah yang sebenarnya lebih besar. Berarti negatif 1, 2, 3 itu lebih besar daripada negatif 1, 2, 3, 4. Nah, kita lanjutkan ke nomor 4. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X itu 1, 2, 3 ABC, bilangan Y 4, 5 ABCDE, dan bilangan Z 9 ABCD. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Nah, untuk soal seperti ini, yang pertama-tama kita harus tentukan adalah kita harus menghitung bilangan tersebut tersusun dari berapa angka. Nah, bilangan X itu kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bilangan X itu tersusun dari 6 angka. Kemudian Y itu 6 angka. Kemudian Z 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti bilangan Z itu 5 angka. Nah, berarti kalau seperti ini kita bisa membandingkan walaupun ada ratusannya di sini yang kita belum tahu angkanya berapa. Misalnya ada ABC, ABCDE, ABCD, kita tidak usah pedulikan. Nah, sekarang karena kita sudah tahu X, Y, Z itu terdiri dari berapa angka, maka kita lihat yang paling besar, yang paling banyak. Jadi yang paling banyak itu 6 angka. Nah, berarti 6 angka itu kan ratusan ribu ya. Berarti yang kita mau bandingkan yang pertama kali itu X dan Y, karena sama-sama 6 angka. Nah, seperti tadi, kita lihat dulu dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu ratusan ribunya itu ini. Kalau X itu 1, Y itu 4. Nah, yang besar itu 4 atau 1? Nah, yang besar itu 4 kan, berarti Y itu lebih besar daripada X karena dia 400-an ribu, sedangkan ini hanya 100-an ribu. Berarti yang terbesar itu adalah Y, kemudian setelahnya itu X karena ini juga ratusan ribu kan, berarti Y lalu X, terakhir Z. Ini Z terakhir karena dia walaupun dia besar 9 tetapi dia hanya 5 angka, maka ini yang kecil di antara X dan Y karena dia hanya puluhan ribu, hanya 90 ribuan gitu. 9 ya. Oke. Selanjutnya nomor 5, diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K itu ABCDEF GH 6 dan bilangan L adalah ABCDEF G 4, 5. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, maka bilangan manakah yang lebih kecil? Jelaskan. Jadi sama seperti tadi, kita harus menghitung bilangan K itu tersusun dari berapa angka. Jadi ini ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti K itu tersusun dari 9 angka. Kemudian bilangan L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angka juga ya. Jadi bilangan K dan L itu sama-sama 9 angka. Namun seperti soal nomor 4 tadi, kalau sama tersusun dari jumlah angka yang sama, misalnya sama-sama 9 angka, maka kita lihat dari sebelah kirinya. Nah, kita kan tidak tahu angka berapa di sini. Kalau 9 angka itu ratusan juta kan. Nah, namun di sini yang terlihat hanya hurufnya saja sama-sama A. Nah, kita ingin bandingkan. Sebenarnya kita tidak usah bandingkan karena untuk ratusan jutanya itu sama-sama A. Berarti angkanya ini pasti sama. Misalnya 400-an juta. Karena A-nya 4, maka di L-nya juga 4. Berarti karena sama, kita tidak usah bandingkan. B-nya juga sama, C-nya juga sama, D-nya juga sama, E juga sama, F sama, G sama. Nah, sekarang perbedaannya adalah di puluhan dan satuan. Nah, namun untuk
membandingkan, maka kita bandingkan dulu dari puluhannya, dari sebelah kirinya. Jadi antara H dan 4, apakah kita bisa membandingkan? Sepertinya tidak, karena H itu bukan bilangan ya, kita tidak tahu H-nya itu berapa. Maka yang bisa kita lakukan adalah, bilangan yang lebih kecil itu belum dapat ditentukan. Namun ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jika H sama dengan 4, maka bilangan K itu lebih besar daripada L. Jadi misalnya H-nya di sini adalah 4, berarti 46 kan. Terus L-nya 45, berarti 46 lebih besar dari 45. Berarti K lebih besar daripada L. Nah, itu sama juga, misalnya H-nya itu 5. Nah, berarti 56 dan 45 itu lebih besar K juga kan. Nah, sekarang jika H itu lebih kecil daripada 4, maka bilangan K itu lebih kecil daripada L. Nah, berarti kalau misalnya hanya di sini adalah 3, maka 36 ya. Berarti K itu lebih kecil daripada L. Misalnya di sini 3 atau di sini 2. Berarti 26 dan 45. Berarti K lebih kecil daripada L. Nah, bagaimana? Jadi jawabannya seperti ini saja. Jadi kita tidak usah pusing untuk menentukan yang kecil itu K atau L. Jadi cukup sampai di sini. Jika H sama dengan 4, maka bilangan K lebih besar daripada L. Dan jika H lebih kecil dari 4, maka bilangan K lebih kecil daripada L. Oke, itu saja 5 soal di Ayo Berlatih 1-1 pelajaran buku pelajaran kelas 7 K13 revisi 2017. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya jangan lupa subscribe, like, and comment, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.